A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang ilmuwan atau seorang ulama atau seorang terpelajar memang harus sering berlatih menulis, harus banyak menulis. Karena tulisan Anda akan melintasi ruang waktu, menjadi warisan bagi masyarakat. Tulisan yang ditulis dengan serius, dengan hati-hati, dengan analisa yang tajam, dengan referensi yang valid, referensi yang banyak, yang berkualitas, maka tentu tulisan itu akan menjadi karya yang sangat bermanfaat bagi siapapun. Tulisan Anda akan abadi, akan menjadi amal jariah bagi Anda. Karena itu di sela-sela waktu Anda, atau memang sudah menjadi kewajiban, dengan mempertimbangkan keseimbangan kegiatan lain, dengan membuat jadwal manajemen time yang baik, dengan menjaga keseimbangan kegiatan pribadi Anda, kegiatan keluarga Anda, kegiatan pengabdian Anda, ke masyarakat Anda, kemasyarakatan Anda, aktivitas Anda, mencari nafkah, dan sebagainya. Nah, kita harus bisa punya porsi waktu untuk menulis. Tulislah pertama yang Anda sukai. Kalau Anda menulis yang tidak Anda sukai, Anda tidak akan ikhlas dalam menulisnya, merasa dipaksa dan terpaksa. Dan itu tidak akan membuahkan sebuah tulisan yang baik, yang sistematis, atau yang berbobot. Yang kedua, tulislah yang Anda kuasai. Jadi alangkah baiknya Anda menulis yang memang materinya adalah Anda kuasai. Jadi pertama, tulislah yang Anda sukai. Yang kedua, tulislah yang Anda kuasai. Dan yang ketiga, tulislah yang memang referensinya mudah diakses, mudah didapat. Referensinya misalnya tersedia di perpustakaan di kota Anda, atau walaupun Anda harus membelinya, harganya juga tidak mahal. Nah, itu 3 syarat ini memungkinkan akan lahir sebuah tulisan yang baik. Anda sukai, kita sukai, kemudian kita menguasainya, dan referensinya atau rujukannya mudah diakses. Setelah itu, kita menuju referensi. Karena tulisan yang ilmiah memang harus berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi kita kumpulkan referensi itu, mungkin membutuhkan waktu yang cukup. Anda mengcopy, Anda membaca, kemudian menuliskan penulisnya, judulnya, penerbitnya dengan rapi. Semuanya, tahun terbitnya, kotaknya, halamannya, dan sebagainya. Kumpulkan sebanyak mungkin sambil Anda membaca. Dan ingat, yang Anda kutip bukanlah kutipan langsung kecuali memang hal-hal yang harus mengutip secara langsung. Kita harus memparafrase. Memparafrase itu yaitu salah satu caranya Anda membaca. Pertama Anda kuasai dulu jurnal atau buku utama itu, buku-bukunya harus terbaik dan juga tidak jadul. Minimal 10 tahun ke belakang atau 1 dekade. Kecuali buku-buku tertentu buku-buku marja, buku-buku referensi utama, buku-buku babon atau textbook. Setelah menguasai, kemudian Anda mengutip
yaitu dengan memparafrase. Salah satu caranya yaitu begini, kita membacanya, paragraf yang ingin Anda kutip, membacanya dan memahaminya. Kemudian buku itu atau paragraf itu Anda singkirkan dari pandangan Anda. Jadi Anda kemudian menuliskan hasil perspektif Anda atas paragraf itu tanpa melihat teks buku aslinya, tanpa melihat referensi aslinya. Jadi Anda menuliskan kembali dengan bahasa Anda, dengan kosakata Anda. Kemudian setelah Anda mengoleksi atau memiliki atau bisa mengakses referensi atau literatur utama atau buku-buku yang memang berkaitan dengan tema Anda, kemudian Anda lihat, ya, salah satu caranya menurut Dr. Huma, pembimbing bidang metodologi saya ketika di Timur Tengah, Anda perhatikan ya, penulis yang baik biasanya di awal tulisannya itu menuliskan tujuan dari tulisan itu. Misalnya tujuan artikel saya, tujuan makalah saya itu adalah misalnya untuk menguji, untuk mendeskripsikan, untuk mengkomparasikan, untuk mengargumentasikan, dan sebagainya. Itu Anda perhatikan ya, tujuan penulis itu. Penulis yang baik biasanya menjelaskan tujuan dari tulisan itu. Setelah itu Anda lihat konklusinya, Anda lihat kesimpulannya. Nah, apakah tujuan dengan kesimpulannya itu selaras? Jadi artinya apakah tujuan si penulis itu tercapai atau tidak? Kalau seorang penulis menjelaskan, saya ingin menjelaskan, tapi kesimpulannya misalnya tidak jelas, bahkan semakin kabur, berarti itu penulis gagal. Penulis misalnya, saya ingin mengkomparasikan, tapi ketika Anda membaca kesimpulannya, Anda melihat bahwa dia tidak adil dalam melakukan komparasinya, tidak fair, berarti penulis itu gagal, dan sebagainya. Nah, itu catat ya. Jadi tujuan dan kesimpulan, semua buku yang Anda baca, semua jurnal, memang dianjurkan jurnal yang grade-nya 1, 2, atau 3, yang memiliki grade, memiliki level ya. Sinta 1, 2, 3 itu adalah Roksul Mal Anda, itu adalah modal ilmu Anda. Itu catat, perhatikan baik-baik, tulis dengan rapi, save ya, simpan di tempat yang aman ya. Setiap kali Anda menulis, Anda harus menyimpannya di folder, di komputer, di drive misalnya, atau di Google One, atau Anda kemudian juga simpan di flash disk Anda. Pokoknya simpan di berbagai tempat, jangan di satu tempat. Atau mungkin referensi utama itu mungkin Anda harus print ya. Hal-hal yang sangat penting sekali sebaiknya di print, sehingga lebih mudah diakses. Nah itu, jadi dengan semakin banyak referensi atau jurnal yang Anda baca, semakin lebih baik tulisan Anda akan lebih berkualitas. Jadi lihat tujuan, kesimpulan, tujuan, kesimpulan, tujuan, kesimpulan. Nah, kalau Anda melakukan analisa, nanti akan Anda melihat, jadi ada celah bagi Anda. Apa sih yang belum ditulis? Aspek apa yang belum dijelaskan tentang tema ini? Apakah argumen tulisan sementara ini meyakinkan atau tidak? Misalnya Anda lihat tulisan tentang tema ini kurang komprehensif, maka penelitian Anda adalah meneliti, membuktikan atau menulis yang lebih komprehensif.
Jadi selalu ada kebaharuan. Temanya sama tapi Anda lebih komprehensif. Temanya sama, judulnya sama, tapi Anda lebih argumentatif misalnya. Karena Anda melihat tulisan-tulisan referensi itu kurang argumentatif. Temanya sama, tulisannya sama, tapi misalnya Anda menggunakan metode lain. Misalnya sementara ini tulisan-tulisan itu hanya banyak mengutip, misalnya mengutip teks-teks suci Al-Quran atau hadis, belum menggunakan metode falsafi misalnya atau metode burhani. Nah, Anda menuliskan yang baru itu. Jadi temanya sama, tapi argumentasi Anda lebih lengkap. Atau ada tulisan yang sama, tema yang sama, tapi Anda melakukan komparasi. Jadi selalu ada novelty, selalu ada kebaharuan. Setipis apapun. Jadi tidaklah kita harus selalu berambisi, saya akan menuliskan sesuatu yang baru, benar-benar baru, benar-benar dahsyat, mencengangkan. Tidak. Kontribusi kita yang segaris saja itu luar biasa. Nanti tulisan Anda akan menjadi bacaan bagi para penulis sebelumnya. Ilmu sehingga terus berkembang, maju. Jadi kalau kita tidak meneliti, tidak mendasarkan, tidak membaca tulisan-tulisan sebelumnya, bisa jadi tulisan kita itu hanyalah mengulang-ulang apa yang sudah ditulis orang sebelumnya, meskipun Anda tidak mengutip. Dan itu tidak ada kebaharuan, tidak ada progres dalam bidang ilmu. Kemudian ketika menulis, perhatikanlah dua metode cara Anda menuliskan. Ingat, kita harus menuliskan seobjektif mungkin, tidak bias. Hati-hati dengan asumsi-asumsi sebelumnya. Ya, kita akan menulis itu membawa asumsi, membawa pandangan tertentu sebelumnya. Hati-hati itu mengganggu, menjadi tabir atau hijab bagi karya Anda yang memang netral, ya, yang memang murni. Karena kadang-kadang asumsi-asumsi kita sebelumnya itu mengganggu, membuat kita tidak objektif, sehingga tulisan menjadi subjektif. Kemudian selain menyertakan argumen-argumen yang mendukung, kita juga harus menyertakan argumen-argumen yang tidak mendukung. Jadi bukan hanya memilih dalil atau argumentasi yang pro terhadap judul kita, tapi juga kita harus mencari dalil, argumen yang anti, yang menentang terhadap materi kita. Ini lebih objektif lagi. Jadi kita harus berusaha mengumpulkan nih tulisan-tulisan yang menentang terhadap tulisan kita, yang membantah artikel kita. Kemudian ketika itu Anda harus hati-hati ya dalam misalnya dalam membuat artikulasi kalimat, harus koheren, sistematis, tidak meloncat-loncat. Kemudian melakukan parafrase, dan hati-hati dengan menyimpulkan tergesa-gesa ya. Belum apa-apa Anda sudah menyimpulkan. Padahal dasarnya sangat lemah. Jadi kita harus mengikuti dalil. Nahnu abna'ud dalil. Kita adalah anak-anak argumen. Ya. Namilu haitsu mala dalil ya. Kita akan mengikuti arus dalil, bukan arus kita. Jadi kita akan taat kepada argumentasi, taat kepada alasan yang benar. Jadi dalam menulis itu sebetulnya kita sedang belajar juga. Kita sedang belajar menundukkan pandangan-pandangan partikular dan subjektif kita, sehingga kita akan mengakses kebenaran walaupun dari sumber-sumber yang mungkin kita tidak sukai. Inilah manfaat dari menulis ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.